Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, sangat luar biasa sekali ya relawan-relawan Anies Baswedan ini begitu. 600 relawan di Kabupaten Bekasi dikukuhkan ya. Laode Basir optimis ya menang Pilpres di 2024. Sangat luar biasa sekali begitu ya. Kenapa para pendukung-pendukung Anies Baswedan itu bergerak cepat hari ini begitu ya? Karena masyarakat menginginkan itu, jemput bola di situ begitu kan. Tidak hanya deklarasi petani untuk mendukung Anies Baswedan ya, semuanya begitu kan. Masyarakat menginginkan melakukan perubahan, bahkan 81% menginginkan bahwa ya perubahan masyarakat kita begitu. Artinya apa? Artinya yang tepat gagasan itu adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan visi dan misi Anies Baswedan. Misal seperti Pak Prabowo dan Ganjar kan jauh idenya apa begitu kan, melanjutkan Pak Jokowi di situ. Sedangkan rezim sekarang gimana? Angka korupsinya, kesejahteraan masyarakat sudah seperti ini begitu ya. Apalagi IKN dibangun di situ begitu ya dengan ambisius luar biasa. Ya infrastruktur ambisius luar biasa pada tahu-taunya tidak berfungsi kan, begitu logika kita begitu. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian kenapa relawan-relawan Anies Baswedan gerak cepat begitu, karena menginginkan perubahan itu. Sangat luar biasa ya, wajar ya kalau di luar sana banyak yang kemudian para cebong dan buzzer yang kemudian ya sakit hati di situ begitu ya. Bahkan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka sangat luar biasa begitu ya, dibully habis-habisan kepada Anies Baswedan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen yang 600 relawan ya sekabupaten Bekasi dikukuhkan Laode Basir. Optimistis ya menang Pilpres di 2024 ya. Amin ya rabbal alamin ya. Bahkan ada yang mengatakan di sini ya, yuk kita bisa ABW ya. Yuk kita bisa bersama-sama bergandengan di situ begitu. Jadi berharap bahwa di tahun 2024 itu adalah kemenangan mutlak Anies Baswedan di satu putaran. Saya yakin dan saya yakinnya bersama dengan masyarakat begitu ya. Ketika sebuah amanah itu diberikan, aspirasi diberikan kepada Anies Baswedan begitu ya, maka kemudian masyarakat akan bersatu bagaimana ya koalisi perubahan ini benar-benar memenangkan Anies Baswedan di situ begitu. Relawan-relawan sekarang sudah gerak cepat di situ begitu ya. Bahkan ya kasihan ya makin dungu. Apa maksudnya begitu ya? Ini kenapa orang-orang yang di luar sana ketika ada deklarasi Anies Baswedan banyak yang tidak suka begitu? Karena di satu sisi bahwa ya tidak ingin ya Anies Baswedan itu menang di situ begitu kan. Kalau menang begitu kepentingan besar begitu, maka di kemudian hari apalagi para oligarki, para cebong dan sebagainya begitu kan tidak punya tempat di situ begitu. Kan ini kan soal kepentingan, saya kira kan seperti itu begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu kan, dan bahkan di tatanan kita begitu kan, di relawan-relawan Anies Baswedan melihat bahwa satu-satunya ide yang bagus di koalisi perubahan begitu kan ya di tahun 2024 ini adalah koalisi perubahan, dan bahkan ini menjadi sejarah baru bahwa koalisi perubahan itu sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu perubahan sangat luar biasa begitu. Dan pada rezim-rezim ini kan sudah tidak percaya lagi begitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan politik hari ini kan dinamis begitu ya. Maka kemudian ya seperti relawan-relawan Anies Baswedan bekerja secara ekstra dan luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya 600 relawan sekabupaten Bekasi dikukuhkan Laode Basir ya optimistis menang Pilpres di 2024. Saya yakin dan saya yakinnya kemenangan itu kepada Anies Baswedan. Pengukuhan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ya Anies ya tingkat kematangan kecamatan ya tingkat desa kelurahan Kabupaten Bekasi Jawa Barat di gedung ya Serbaguna ya Gana Puri Taman Sari Cipitung Kalangsung ya meriah ya berlangsung meriah. Bahkan perhelatan tersebut dihadiri 800 orang ya dengan 600 orang diantaranya turut dilantik menjadi pengurus simpul relawan pendukung Anies Baswedan. Sangat luar biasa begitu, bergerak cepat begitu. Mengapa relawan-relawan Anies Baswedan harus jemput bola di situ? Karena di satu sisi masyarakat hari ini dalam situasi dan kondisi kita bagaimana cara gagasan-gagasan dan visi misi ke depan program Pak Anies Baswedan harus ditawarkan betul kepada masyarakat begitu ya. Berbeda dengan janji-janji politik yang hari ini begitu kan ya, yang kemudian janjinya ingin mesejahterakan rakyat, tapi tahu-taunya ya angka korupsi semakin merajalela, ya ketahanan pangan sudah seperti ini, bagaimana begitu untuk bersaing begitu dalam dunia demokrasi kita begitu ya. Data mengumpulkan massa saja dibayar di situ kan lucu di situ begitu. Bayangkan begitu, dari mana uangnya begitu ya.
ya seperti dilakukan kemarin di tetangga kita begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Koordinator ya Presidium DPP Anies Laode Basir yang turut hadir dalam memberikan kata sambutan dalam acara tersebut. Ia pun memuji ya para relawan dan pengurus Anies Kabupaten Bekasi atas keberhasilan melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan tentu aspirasi yang besar dan terima kasih kepada relawan khususnya di Kabupaten Bekasi. Para pengurus Kabupaten Bekasi membuktikan kinerjanya, ya mereka yang sangat serius, yang ikhlas, yang struktur dan masif. Bahkan kehadiran ratusan orang dalam acara tersebut menurutnya sebagai bukti solidaritas organisasi bahwa relawan Anies Baswedan yang telah terorganisir dengan baik. Hal ini sekaligus menimbulkan optimisme memang menang ya di Pilpres di 2024. Dengan adanya kesiapan ratusan relawan menggalang dukungan dari masyarakat untuk Anies Baswedan. Masyarakat di situ bersatu untuk mendukung Anies Baswedan. Koalisi perubahan juga bersatu, solidnya luar biasa. Inilah yang ditakuti para lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan. Maka apa Anies Baswedan takut menang begitu? Kenapa Anies Baswedan itu kalau menang pada lawan-lawannya pada takut? Ya di satu sisi sudah banyak yang keceplosan begitu ya di situ begitu. Takut masuk penjara lah, takut kepentingan itu sudah terputus lah, takut tidak punya panggung lah, takut tidak punya ini dan itulah, dan pada akhirnya ya orang terjebak di situ begitu. Banyak yang korupsi di situ begitu kan. Untuk pulang saja sudah tidak tahu arah jalannya kemana begitu. Saking nyenyaknya tidur di kekuasaan di situ begitu ya, dikasih bantal yang enak, warna merah bantalnya atau warna dolar bantalnya dan sebagainya begitu ya. Akhirnya mau tidak mau memberontak melawan ya supaya Anies Baswedan tidak menang begitu. Bahkan di satu sisi karena dia mendorong ratusan relawan yang telah dilantik ya tersebut untuk langsung bergerak mengenalkan Anies Baswedan dari rumah ke rumah hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang basisnya adalah di TPS-TPS. Bahkan sebagaimana diberitakan sebelumnya sebanyak 600 orang dilantik dalam acara pelantikan pengurus koordinator kecamatan, desa, kelurahan, Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 koordinator relawan ya Anies tingkat kecamatan ya. Bahkan relawan Anies tingkat kecamatan 187 koordinator relawan Anies tingkat desa atau kelurahan se-Kabupaten Bekasi. Bahkan ya, total pengurus yang dilantik adalah sebanyak 600 orang. Acara ini menyebabkan ruang gedung yang pertemuan tersebut penuh sesak ya. Dan bahkan ya, Ketua DPP ya mengatakan bahwa setelah pelantikan ini imam berpesan agar pengurus Anies di tingkat desa dan kelurahan ya terus menambah jumlah rumah Anies yang berfungsi sebagai posko ya kesehatan dan pemenangan. Itu menjadi pusat bagi pelaksanaan musyawarah Rebon ya. Bahkan ya setiap hari Rabu diharapkan adanya pertemuan relawan yang juga melibatkan masyarakat. Tujuannya adalah membahas ya semua yang terjadi bagaimana mencari solusi bersama ya untuk memenangkan Anies Baswedan. Itu sangat luar biasa tanpa dibayar, dengan ikhlas mengatakan seperti itu, menjadi relawan begitu kan. Berbeda dengan tetangga sebelah, untuk mengumpulkan massa saja harus bayar 100 ribuan begitu ya. Jadi sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu ya. Mengumpulkan massa dibayarkan, di mana letak logikanya, bayangkan begitu. Ya daripada tidur nganggur ya mending datang itu aja, ambil uangnya, jangan dicoblos orangnya, kan begitu logika kita begitu. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian ya menjadi catatan penting kepada demokrasi ya. Yang namanya demokrasi kan memberikan kebebasan kepada siapapun. Tetapi kenapa ketika ada deklarasi isi Anies Baswedan begitu, banyak lawan-lawannya ketar-ketir dan kepanasan. Polarisasi yang dibangun dituduhkan kepada relawan-relawan Anies Baswedan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.